Bismillah. Halo Festi, balik lagi di konten Baina Zamanain. Bersama aku Zakia, kita akan bahas terkait terbitnya cahaya Islam di padang pasir. Sebuah peradaban besar seringkali lahir dari tempat yang tidak terduga. Dari lembah, bukan istana, dari kesunyian, bukan keramaian. Dan dalam konteks Islam, peradaban besar lahir dan bermula dari padang pasir. Bukan hanya soal agama, tapi juga soal bagaimana Islam mengubah pola hidup, pola pikir, dan juga pola bermasyarakat. Dalam video ini, kita akan bahas terkait yang pertama, bagaimana kondisi Arab sebelum datangnya Islam. Yang kedua, bagaimana dakwah Nabi Muhammad SAW membawa revolusi. Dan yang ketiga, kenapa itu semua relevan untuk kita pada hari ini. Jazirah Arab sebelum datangnya Islam dikenal dengan era jahiliyah. Bukan hanya karena kebodohannya, tapi juga karena gelapnya nilai dan moral yang ada pada masyarakat saat itu. Suku-suku di Arab hidup dalam konflik yang berkepanjangan. Perang antar suku terkadang disebabkan oleh hal kecil saja, bukan hanya hal besar. Tanpa otoritas pusat, hukum digantikan oleh sistem yang berlandaskan hanya pada balas dendam. Struktur masyarakat bertingkat-tingkat. Perbudakan dianggap normal. Perempuan gak punya hak. Perempuan bisa diwariskan. Perempuan bahkan bisa dikubur hidup-hidup saat mereka masih bayi. Ka'bah dipenuhi oleh berhala. Masyarakat pada saat itu percaya akan adanya tahoyul, animisme, dan juga warisan ritual yang turun-temurun. Singkatnya, pada masa itu belum ada sistem universal yang mengatur dan mengikat masyarakat. Yang kuat menang, yang lemah tersingkirkan dan terkalahkan. Akan tetapi, hal itu bukan menjadi akhir dari sebuah cerita, melainkan sebuah titik balik dari adanya peradaban besar. Tahun 610 Masehi, di usia yang ke-40 tahun, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertamanya di Gua Hiro. Ayatnya berbunyi, Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu. Ini lebih dari sekedar perintah membaca. Ini adalah sebuah ajakan untuk berpikir, merenung, dan memulai peradaban dengan basis ilmu. Dakwah di Mekah dimulai secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Fokusnya adalah untuk mengajak menyembah Allah yang Ahad. Lebih dari itu, Islam juga memperkenalkan konsep kesetaraan. Tidak ada lagi status sosial berdasarkan suku. Semua manusia sama di mata Allah. Kaum miskin, budak, dan juga perempuan mulai mendapatkan hak dan ruang untuk mereka. Hal ini mengganggu status quo di Mekah. Para petinggi Quraisy resah dan juga gusar. Mereka khawatir akan hilangnya kontrol terhadap sosial dan juga ekonomi. Penindasan pun dimulai. Sahabat disiksa. Ekonomi diboikot. Bahkan Nabi SAW dicaci maki dan dicemooh. Akan tetapi, benih-benih perubahan dan juga peradaban tetap tertanam kuat di umat Islam saat itu. Tahun 622 Masehi terjadi sebuah peristiwa besar, hijrah ke Madinah. Perpindahan ini bukan sekedar perpindahan fisik saja, tapi juga perpindahan semangat dan momentum. Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat baru di Madinah. Masyarakat yang di dalamnya ajaran Islam diterapkan baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Salah satu pencapaian penting yang ada di Madinah adalah terwujudnya Piagam Madinah, sebuah kesepakatan yang disepakati oleh masyarakat yang ada di Madinah pada saat itu. Masyarakat Muslim, Yahudi, dan juga suku-suku lokal. Lalu, apa sih isinya Piagam Madinah? Yang pertama, hak hidup dan keamanan untuk seluruh warga. Yang kedua, kebebasan beragama. Yang ketiga, keadilan hukum. Dan yang keempat, tanggung jawab untuk menjaga perdamaian di masyarakat. Piagam Madinah menjadi salah satu konstitusi tertulis pertama di dalam sejarah dunia. Oh ya Festi, kalian tahu nggak sih bahwasannya di Madinah bukan hanya menjadi kota dengan ajaran Islam yang diterapkan pertama kali oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi di Madinah juga adalah sebuah kota yang menjadi basis pembentukan ukhuwah antara muhajirin dan ansor, distribusi zakat dan juga perekonomian, serta kesetaraan di mata hukum. Inilah
yang kita sebut sebagai fondasi dalam peradaban Islam. Setelah perjalanan yang panjang, Islam akhirnya membawa perubahan untuk seluruh aspek kehidupan. Islam mengajarkan prinsip adil dalam ekonomi. Islam mengharamkan riba dan juga monopoli. Islam mewajibkan umatnya untuk berzakat, meredistribusikan kekayaan. Islam membela kaum yang lemah, budak, kaum miskin, dan juga perempuan. Wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya ilmu. Nabi Muhammad SAW mendorong para sahabat untuk belajar, bahkan dari non-muslim. Dalam waktu singkat, peradaban Islam di tanah Arab mulai berkembang. Etika ilmu ditekankan. Belajar bukan hanya demi status, tapi belajar untuk mengambil manfaat. Islam mengubah cara berpikir manusia dari yang fatalistik ke rasional. Dari yang berpikir untuk mengikuti saja, menjadi berpikir untuk lebih kritis. Semua itu dimulai dari zaman Nabi dan diteruskan kepada zaman para sahabat. Islam datang bukan hanya sebagai agama, tapi juga sebagai pembawa perubahan besar dalam peradaban dunia. Dari padang pasir yang tandus dan juga gersang, lahir sistem nilai yang berasaskan pada kesetaraan, keadilan, ilmu, dan moralitas. Jadi Vesti, pertanyaannya, apa relevansi itu semua untuk kita pada hari ini? Dunia pada hari ini dipenuhi oleh konflik, ketegangan, ketimpangan, dan juga kehilangan arah. Tapi, sebagaimana pada masa jahiliyah, sebuah perubahan bukan dimulai dari sistem yang besar, melainkan dari individu yang berani. Mereka yang berani untuk berpikir, berani untuk bertanya, dan juga berani untuk membaca. Karena perubahan besar terkadang lahir dan bermula dari sebuah langkah sederhana. Menurut kalian, apa sih perubahan signifikan yang dibawa oleh Islam? Komen di bawah ya. Sampai jumpa di serial selanjutnya. Ilaliko!